Tumbuh selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan ya Tuhan Yesus. Sebab itu kami menaruh harap dan percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang setia bagi kami. Engkaulah pertolongan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siapkan hati kami untuk renungan hari ini. Berbicaralah di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Murka Tuhan terhadap umatnya yang meninggalkan imannya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam perenungan intim dengan Allah. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat pada Kitab Ratapan 1 dan 2. Perenungan kita pada hari ini berjudul Murka Tuhan terhadap umatnya yang meninggalkan. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, Kitab Ratapan adalah salah satu kitab dalam Alkitab yang terdiri dari 5 puisi ratapan yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Yeremia merupakan seorang nabi pada zaman kerajaan Yehuda sebelum dan selama kehancuran Yerusalem. Yeremia menyaksikan langsung kehancuran tersebut dan meratap atas nasib bangsa. Kitab ini memiliki latar belakang historis yang terkait dengan kehancuran Yerusalem dan Bait Suci kira-kira pada tahun 586 sebelum Masehi oleh tentara Babel. Puisi-puisi dalam kitab ini mengungkapkan kesedihan, penyesalan, dan keputusasaan atas kehancuran tersebut. Sebagaimana yang telah kita pelajari di dalam kitab Yeremia, kita dapat menemukan bahwa kehancuran dari Israel kemudian pembuangan ke Babel adalah akibat dari ketidaksetiaan bangsa Israel terhadap perjanjian Allah dan berbagai dosa yang mereka lakukan serta tidak bertobat. Kitab Ratapan 1 dan 2 memberikan gambaran tentang bagaimana murka Tuhan terhadap umatnya yang telah meninggalkan iman mereka. Kitab Ratapan juga ditulis untuk mengungkapkan kesedihan dan penyesalan atas kehancuran Yerusalem
serta mengingatkan umat Israel akan akibat dosa dan ketidaksetiaan mereka terhadap Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, terdapat beberapa hal yang dapat kita pelajari. Pertama, murka Tuhan sebagai konsekuensi meninggalkan iman. Kitab Ratapan 1 dan 2 menggambarkan keruntuhan Yerusalem dan bait suci yang dihancurkan oleh bangsa Babel. Penghancuran ini terjadi sebagai akibat dari penyimpangan dan ditanggalkannya iman umat Israel oleh bangsa Israel sendiri. Perbuatan dosa ini merupakan pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan dan berakibat pada murka. Yang kedua, adanya suatu kerinduan untuk kembali kepada Allah. Meskipun menggambarkan mengenai murka Tuhan, Kitab Ratapan 1 dan 2 juga menceritakan kerinduan umat Israel untuk kembali kepada Tuhan. Meskipun mereka sedang berada di dalam hukuman Allah akibat tindakan mereka, tetap ada ungkapan penyesalan dan harapan akan belas kasih Tuhan. Pertobatan dan kembali kepada Tuhan sebagai respons terhadap murkanya adalah hal yang sangat penting. Ketiga, pembelajaran mengenai kedaulatan Allah. Kitab Ratapan mengajarkan bahwa Tuhan memiliki hak untuk memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan manusia. 4. Pentingnya pemulihan hubungan dengan Tuhan melalui Kristus. Meskipun umat Israel mengalami murka Tuhan, masih ada harapan untuk pemulihan hubungan dengannya melalui pertobatan dan iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bagaimana kaitannya dengan kehidupan kita saat ini? Meskipun Kitab Ratapan 1 dan 2 ditulis dalam konteks sejarah kuno dan menggambarkan penderitaan umat Israel saat itu, tetap terdapat beberapa hal yang dapat kita pelajari untuk kehidupan kita saat ini. Yang pertama, penderitaan dan kehancuran di dalam kehidupan. Sama seperti bangsa Israel saat itu, demikian juga dengan kehidupan kita saat ini. Sama-sama ada penderitaan, ada kehilangan, ada kehancuran. Kitab Ratapan mengajarkan pentingnya mengakui dan mengatasi penderitaan dengan pengharapan akan pemulihan yang juga relevan dengan tantangan kehidupan saat ini. Yang kedua, sama seperti umat Israel meninggalkan iman dan nilai-nilai moral mereka, kita juga saat ini dapat terjerumus dalam perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral spiritual. Korupsi, ujaran kebencian, ketidakadilan, kekerasan, ini mencerminkan penyimpangan dari prinsip-prinsip etika dan spiritual. Yang ketiga, pentingnya pertobatan dan pembaruan, serta pengharapan akan pemulihan dan belas kasih Tuhan. Penting sekali bagi kita saat ini untuk mengakui kesalahan, merenungkan tindakan kita, dan berusaha untuk melakukan perubahan positif. Pertobatan dan pembaruan iman memungkinkan kita untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Yang keempat, Tuhan memiliki kendali atas segala hal, bahkan dalam situasi yang sulit dan tidak terduga. Kesadaran dan keyakinan akan kedaulatan Tuhan dapat memberikan ketenangan dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, secara keseluruhan, Kitab Ratapan 1 dan 2 memiliki korelasi dengan kehidupan kita saat ini melalui pesan-pesan tentang penderitaan, pertobatan, pengharapan, dan kedaulatan Tuhan. Meskipun ditulis dalam konteks sejarah yang berbeda, prinsip-prinsip yang terkandung di dalam kitab ini tetap relevan di dalam kehidupan kita saat ini. Sekarang, bagaimana respons kita? Apakah kita setelah mengetahui firman Tuhan akan memposisikan diri sebagai seteru Allah dan menghadapi murkanya? Atau kita akan memiliki takut dan gentar akan Tuhan? Kiranya kita dapat memilihnya dengan bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Sehingga pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kembali perjalanan kehidupan kami, apakah kami masih memelihara iman kami, atau kami sudah berpaling daripada. Berikanlah kepada kami kekuatan dan hikmat
untuk kami dapat menjalankan kehidupan kami seturut dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ampunilah kesalahan kami di masa yang lalu ya Tuhan, ketika iman kami goyah, dan ketika kami meragukan kuasa, rancangan, dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kini kami mohonkan kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan hikmat dan kemampuan, untuk kami juga dapat menjalani hari-hari kami dengan benar. Dan biarlah kehidupan yang kami jalani di dalam daging ini adalah kehidupan yang terus berproses, menjadi yang seperti Engkau kehendaki. Berkatilah pula ya Tuhan ketika kami membaca secara mandiri kitab Ratapan 1 dan 2, dan biarlah Roh-Mu yang kudus berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang diberikan kepada setiap kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah berakhir di dalam hidup kami. Kini kami berdoa dan memohonkan kepadamu ya Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.